Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, semua saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semuanya sehat? Bisa bilang amin, haleluya. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk menerima renungan di pagi ini. Tuhan, kami mohon bimbingan Roh-Mu yang kudus untuk mendengar firman yang disampaikan lewat suara gembala, supaya kami mengerti, memahami, lalu kami melakukan apa yang Kau perintahkan. Supaya dengan demikian hidup kami ini menjadi berkat, khususnya di tengah-tengah rumah kami sendiri. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tema renungan pada pagi ini, saudara, yaitu menjadi orang Kristen di rumah sendiri. Nah, saudaraku, terambil ayat nasnya, yaitu di dalam kitab Yosua, pada pasal yang ke-24, saudara, yaitu pada ayat yang ke-15, bagian B, dikatakan demikian. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini merupakan kesaksian dan tekad daripada Yosua pada masa tuanya. Orang-orang Israel kadangkala mereka menyusahkan hati Tuhan karena mereka ikut-ikut beribadah kepada ilah bangsa-bangsa kafir. Itu sebabnya kalau mereka susah untuk diajak beribadah kepada Tuhan, Yosua mengatakan, okelah, kalian beribadah kepada siapa? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini harus menjadi tekad bagi kita sekalian, supaya kita, seisi rumah tangga kita, hanya beribadah kepada Tuhan kita, Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, menjadi orang Kristen bukan hanya soal pergi ke gereja atau melayani di tempat ibadah. Tantangan terbesar justru sering muncul di dalam rumah sendiri. Bagaimana kita menjalani iman kita di hadapan keluarga, apalagi jika ada anggota keluarga yang belum percaya atau memiliki pandangan berbeda. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus menjadi terang dan garam, termasuk di dalam rumah kita sendiri. Nah, mari perhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus menjadi teladan dalam kasih dan kesabaran. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, saudara, orang-orang di rumah melihat kita setiap hari. Mereka melihat sikap kita, perkataan, dan tindakan kita. Jika kita hidup dengan kasih dan kesabaran, itu akan menjadi kesaksian yang nyata bagi mereka. Bagaimana caranya? Kita harus bersikap penuh kasih dalam perkataan dan tindakan. Sabar menghadapi perbedaan, terutama jika ada anggota keluarga yang belum percaya. Tidak mudah marah atau menghakimi, tetapi tetap berdoa bagi mereka. Yang kedua, menjadi berkat dalam tindakan. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudara, sebagai orang Kristen di rumah sendiri, kita bisa menjadi berkat dengan membantu pekerjaan rumah dengan sukarela, menghormati orang tua dan anggota keluarga, suami istri saling rukun, damai sejahtera, saling mengasihi dan saling menghormati, tidak bersikap kasar, lalu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam segala hal. Ketika kita menunjukkan kebaikan dan kejujuran, orang-orang di rumah akan melihat bahwa iman kita bukan hanya teori, tetapi nyata dalam hidup sehari-hari. Yang ketiga, saudara, berdoa untuk keluarga. Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, oh sangat besar kuasanya.
Jika ada anggota keluarga yang belum mengenal Tuhan, jangan menyerah saudara, teruslah berdoa. Doakan agar Tuhan melembutkan hati mereka. Doakan supaya kita tetap sabar dan bijaksana dalam bersaksi. Doakan agar Roh Kudus bekerja dalam keluarga kita. Yang keempat saudara, tidak perlu memaksakan, tetapi biarkan Tuhan bekerja. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2 berkata, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Nah saudara, firman Tuhan mengajarkan bahwa kesaksian hidup lebih kuat daripada sekedar kata-kata. Jika ada anggota keluarga yang belum percaya, jangan memaksakan mereka. Biarkan kasih dan keteladanan kita berbicara lebih banyak daripada perdebatan. Nah akhirnya saudara, menjadi orang Kristen di rumah sendiri adalah tantangan, tetapi juga kesempatan besar untuk menjadi terang bagi keluarga. Lakukanlah hal-hal ini. Tunjukkan kasih dan kesabaran saudara. Jadilah berkat melalui tindakan yang nyata. Berdoa dengan tekun bagi keluarga. Tidak memaksakan tetapi membiarkan Tuhan bekerja. Jika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, lambat laun keluarga kita akan melihat perubahan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kehidupan Kristen tidak hanya dilihat di dalam gereja, di mana orang kelihatan alim, rendah hati, sopan santun, dan sebagainya. Kelihatan rohani sekali. Tetapi ternyata di rumah ada perbedaan. Ternyata kelakuannya kasar, perkataannya seringkali nyakitin hati pasangannya, nyakitin hati anak-anaknya, dan lain sebagainya. Itu sebabnya ya Tuhan, kami bertekad ingin menjadi orang Kristen yang sejati di tengah-tengah keluarga kami sendiri. Karena Engkau adalah Tuhan Allah yang telah menjadikan kami menjadi ciptaan baru. Kehidupan kami yang lama dengan karakternya telah kami tinggalkan. Biarlah di rumah kami sendiri kami menjadi berkat, menjadi terang, dan akhirnya seluruh keluarga akan menjadi orang percaya. Karena satu orang diselamatkan, satu rumah tangga akan diselamatkan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Haleluya.